Kau duduk di ruang rapat kecil, tanganmu menggenggam erat pulpen, dinginnya AC menyusup hingga ke tulang belakang. Di atas meja tergeletak kontrak pernikahan 2 eksemplar, masing-masing 10 halaman, tersusun rapi seperti ucapan seorang pengacara yang tak mengenal perasaan. Cahaya lampu neon memantul ke permukaan kertas, membuatnya tampak kaku dan tak bernyawa, tapi kau tidak menatap kertas itu. Kau menatap dia. Dia mengenakan kemeja putih, rambut panjangnya diikat rapi ke belakang, wajahnya nyaris tanpa riasan namun tetap bersinar di ruangan abu-abu ini. Ada sesuatu dalam tatapannya yang tak bisa kau abaikan. Sesuatu yang bukan sekadar urusan kontrak. Tatapannya hangat, dengan cara yang aneh, sementara semua hal lain terasa dingin. Kau mencoba membaca sekilas isi kontrak, menolak dorongan untuk menatapnya lagi. Kontrak hanya berlaku selama 1 tahun, tanpa hubungan fisik, tanpa ikut campur urusan pribadi masing-masing, berpisah dengan damai. Namun kau masih ragu untuk menandatanganinya, sebagian karena logikamu mengatakan ini hanya kesepakatan. Tapi hatimu seolah-olah sedang khawatir akan sesuatu yang belum kau fahami. Tiba-tiba mesin faks berbunyi nyaring, mencetak selembar kertas dan menjatuhkannya ke meja. Suara itu membuatnya terkejut, tatapannya terlepas dari milikmu. Saat dia kembali menoleh, tanda tanganmu sudah tergores di kertas. Sedikit gemetar, tapi tegas. Lalu dia pun menandatangani dengan gerakan ringan seolah sedang menulis surat perpisahan, bukan kontrak pernikahan. Kalian berdua berdiri bersamaan, saling menatap layaknya dua orang asing yang ditugaskan untuk berpura-pura menjadi keluarga. Kau hendak mengulurkan tangan gerakan refleks tapi dia hanya tersenyum tipis. Tak menjabat, melainkan berkata pelan, kamu bisa pindah mulai besok. Kalimat itu menggantung di udara. Pindah, seolah ini lebih mirip kontrak sewa daripada pernikahan. Tapi tetap ada yang berbeda cara. Dia bilang kamu bisa, bukan kamu harus. Ada pilihan, ada kebebasan, atau ada sesuatu yang dia sembunyikan yang belum bisa kau sebutkan namanya. Saat dia melangkah keluar ruangan, aroma lembut tertinggal wangi cendana dan teh chamomile. Aroma yang biasanya hanya dibawa oleh orang-orang yang tahu cara tenang dalam diam. Kau berdiri sejenak, menarik napas panjang, baru kemudian mengikuti. Pengacaranya masih membereskan dokumen, tapi kau tak lagi merasa dia adalah pusat ruangan ini. Kau keluar-keluar. Cahaya pagi menyinari wajahmu. Sinar itu membuat segalanya tampak lebih jelas termasuk hal-hal yang tak ingin kau sadari. Asa cemas samar, perasaan seolah sedang menapaki jalan yang terlihat jelas namun tak ada yang tahu di mana ujungnya. Sepanjang perjalanan pulang, kau terus bertanya-tanya kenapa dia memilihmu. Bukan karena uang dia punya lebih dari cukup. Bukan karena status kau bukan siapa-siapa. Mungkin dia hanya butuh sesuatu yang tenang, seperti tembok penahan angin. Tapi jika hanya itu, mengapa tatapannya bisa sehangat itu? Malam itu, kau berbaring di ranjang apartemen lamamu, mata terbuka sepanjang malam, memandangi cahaya lampu jalan yang menyusup lewat celah tirai. Kau membayangkan dia sedang di mana, sedang apa, dan apakah dia juga merasa sedikit cemas seperti dirimu. Tapi kemudian kau tertawa kecil. Ini hanya kontrak, bukan cinta. Tak perlu khawatir. Namun hatimu tetap terasa nyeri saat kau menyadari bahwa besok kau akan tinggal serumah dengan seseorang yang memiliki tatapan hangat seperti musim panas. Dan kau bertanya-tanya, apakah ada kontrak di dunia ini yang bisa melarang seseorang untuk jatuh hati? Sepertinya tidak ada. Tapi kau tetap bertekad menjaga jarak, karena kontrak harus dipatuhi. Dan jarak menurutmu adalah hal paling aman di antara dua orang yang dulunya asing. Hingga suatu hari, kau akan mengetahui bahwa dia sebenarnya sudah hamil bahkan sebelum kalian menandatangani kontrak. Tapi itu cerita untuk halaman-halaman selanjutnya. Kau tiba dengan 2 koper kecil dan 1 kardus berisi laptop. Tak ada momen dramatis atau romantis, hanya dirimu, udara es yang dingin, dan bunyi ting dari lift yang terbuka. Saat itu hampir pukul 6 sore. Cahaya senja menembus jendela koridor dan memantulkan bayanganmu sendiri yang diam. Dia membuka pintu setelah ketukan pertama. Tanpa riasan, tanpa ekspresi kaget, hanya sedikit memiringkan tubuh untuk memberimu jalan masuk. Letakkan saja barangmu di sini, katanya, menunjuk ke sudut dekat ruang tamu. Lalu berjalan ke dapur untuk mengambil air.
Tak ada basa-basi, tak ada pertanyaan tentang apa yang kau bawa. Tapi justru itu membuatmu merasa lebih nyaman. Apartemennya tertata rapi dengan cara yang aneh. Segala sesuatu tampaknya ditempatkan dengan tujuan. Sofa disudutkan agar ruangan terasa lebih luas. Buku-buku tersusun berdasarkan warna di rak. Dan di dapur, sendok garpu dipisah dengan presisi. Mungkin ini rumah bagi seseorang yang tak memberi ruang bagi spontanitas. Atau mungkin rumah ini dulu pernah dihuni oleh seseorang yang tak lagi ada. Kau tak bertanya, dia pun tak menjelaskan. Yang kau dengar hanya bunyi pelan gelas kaca yang beradu dan suaranya yang terdengar dari dapur, kamar kamu di sebelah kiri. Aku nggak masuk sejak bersih-bersih kemarin, jadi kalau ada yang kurang, bilang saja. Kau masuk ke kamar itu. Tempat tidur sudah rapi, sprei bersih, bantal tersusun, lampu tidur ada di sisi kanan. Di meja, sebotol air mineral baru belum dibuka. Dan satu hal membuatmu terdiam, gordennya. Warna abu-abu kebiruan sama persis dengan kamar asramamu waktu kuliah dulu. Kau duduk di tepi ranjang. Jari menyentuh kain gorden, bukan bahan murahan. Jelas ini sudah dipersiapkan. Bukan untuk dia, untukmu. Secara diam-diam, tanpa dibicarakan. Mungkin dia menebak kesukaanmu. Atau mungkin dia mengingatnya. Tapi kau bahkan belum cukup lama mengenalnya agar dia tahu warna gorden favoritmu. Mungkin hanya kebetulan. Tapi kau mulai merasa kebetulan seperti ini terlalu sering untuk dianggap wajar. Malam itu kalian makan mie instan. Bukan karena tak punya uang. Tapi karena tak ada yang mau masak. Kau bertanya, kamu tahan pedas enggak? Dia hanya mengangguk. Sampai mie habis. Dia tak banyak bicara. Tapi mangkuk dicuci bersih. Tak ada yang menyuruh. Seolah kalian sudah lama hidup bersama. Sebelum tidur, kau mengambil handuk di ruang tamu. Dia sedang berbaring di sofa, memeluk buku. Tak menyalakan TV, tak mendengarkan musik, hanya membaca. Cahaya lampu menyorot wajahnya dan membuat segalanya tampak tenang. Kau hampir saja mengucapkan selamat tidur, tapi urung. Kau tak tahu harus memanggilnya apa. Kamu, Anda, atau namanya. Saat kau masuk kamar mandi, kau melihat dua sikat gigi. Satu putih, satu biru. Sikat gigi untukmu sudah dibelinya sejak sebelumnya. Satu detail kecil lagi yang membuat dadamu terasa aneh. Tak ada orang yang menyiapkan kontrak sedetail ini. Kau berbaring di ranjang. Kamarnya gelap. Di luar jendela, lampu-lampu kota berkedip seperti bintang palsu. Bantal empuk, selimut bersih, tak ada yang bisa dikeluhkan. Tapi di dalam dirimu muncul perasaan aneh. Ini bukan lagi apartemen miliknya, tapi pelan-pelan terasa seperti rumahmu juga. Malam pertama tak ada yang terjadi tapi justru menjadi awal dari segalanya. Kau masih meyakinkan diri. Ini hanya kontrak. Sampai suatu hari nanti kau tahu, dia sudah membeli sikat gigi untukmu jauh sebelum kalian bertemu. Pagi datang pelan, diselimuti suara tetesan air dari shower kamar mandi. Kau terbangun oleh aroma roti panggang bukan terlalu harum, tapi cukup untuk membuatmu sadar bahwa dia sudah bangun lebih dulu. Kau menoleh ke jendela. Langit masih abu-abu, dan suara lalu lintas dari jalan besar masih lemah seperti mimpi. Kau mengenakan baju seadanya, lalu keluar kamar. Meja makan telah tersedia 2 sachet kopi, satu tanpa gula yang entah bagaimana, adalah selera minummu. Kau belum pernah bilang, bahkan belum pernah duduk satu meja dengannya saat sarapan. Tapi pagi ini, ada kopi. Dan dia sedang berdiri di dapur, punggung membelakangi, memeriksa toaster sambil mengikat rambut ke atas. Kau melihat gerakannya tenang, tak terburu-buru, seperti orang yang sudah melakukan ini ratusan kali. Tapi ini baru hari ketiga kalian tinggal bersama. Kopinya, nggak terlalu pahit, kan? Tanyanya tanpa menoleh. Kau mengangguk, lalu sadar dia tak melihat, dan akhirnya berkata pelan, "Pas kok, makasih." Dia duduk di seberang meja, membuka laptop, dan mulai membaca email. Tak ada basa-basi pagi yang hangat, tak ada senyum manis seperti di film-film. Hanya 2 orang yang mematuhi peran. Pasangan kontrak yang pura-pura normal. Kau menyeruput kopi sambil melirik ke jam. Kau harus berangkat kerja sebentar lagi. Kau berdiri, mencuci gelasmu, dan mengeringkannya sebelum meletakkannya kembali di rak. Di belakangmu,
Kau mendengar bunyi jemarinya mengetik cepat ritmis dan tajam. Kau mengambil tas dan berdiri di pintu. Aku berangkat dulu, katamu. Dia menoleh sejenak. Ada sesuatu dalam tatapannya, bukan perhatian, bukan sayang, mungkin cuma kebiasaan yang belum terbentuk. Hati-hati, balasnya, lirih. Sepanjang jalan ke kantor, kau memikirkan dua kata itu. Hati-hati. Bisa berarti apapun. Bisa hanya basa-basi. Tapi suaranya tadi tidak dingin, tidak mekanis. Ada kelembutan yang samar, nyaris tak terdengar. Tapi cukup untuk membuat dadamu terasa sedikit hangat. Di kantor, hari berlalu seperti biasa. Tapi pikiranmu melayang. Kau ingat cara dia menyiapkan kopi. Cara dia membuka email tanpa menanyakan tentangmu. Seperti dua garis paralel hidup berdampingan, tapi tak pernah saling bersentuhan. Dan entah kenapa, itu justru menyakitkan. Kau pulang malam, hujan gerimis. Ketika kau membuka pintu, lampu ruang tamu sudah menyala. Dia tertidur di sofa, masih dalam setelan kerja. Laptop masih terbuka di pangkuan. Kau menggantung jaket, mengambil selimut tipis, dan menutupinya pelan. Seketika, matanya terbuka sedikit. Kamu udah pulang, bisiknya, setengah sadar. Udah, jawabmu. Lanjut tidur aja. Dia mengangguk, menarik selimut lebih rapat, lalu kembali terlelap. Kau duduk di kursi dekat jendela, menatap lampu-lampu kota berkedip dalam hujan. Dalam kepala, kau bertanya-tanya, kapan terakhir kali seseorang menyiapkan kopi untukmu tanpa diminta? Kapan terakhir kali kau menyelimuti seseorang dan merasa ingin melakukannya lagi? Kau bilang ke diri sendiri ini hanya fase aneh, bahwa ini bukan cinta. Tapi bahkan kebohongan pun bisa terasa nyaman kalau diulang setiap hari. Dan saat itulah kau menyadari bahkan rutinitas yang tidak jujur pun bisa membentuk keintiman. Kau hanya tak tahu seberapa jauh kau akan membiarkannya tumbuh. Ponselmu bergetar di meja makan malam itu. Kau sedang memotong tomat, mencoba resep sambal yang kau lihat di TikTok siang tadi. Dia duduk di sofa, membolak-balik majalah dapur yang sudah sedikit lecek. Suasana hening tapi tak canggung. Kalian telah terbiasa dengan diam. Getaran kedua datang. Kali ini bukan ponselmu. Dia mengambil ponselnya, membuka layar, lalu membeku. Sekilas, wajahnya berubah. Sekilas saja. Tapi cukup untuk kau tangkap. Senyum di bibirnya menghilang, dagunya mengeras. Matanya terfokus ke satu titik di layar, terlalu lama, terlalu hening. Lalu, dengan satu gerakan cepat, dia membalikkan layar, meletakkan ponsel menghadap ke bawah. Tidak dikunci, tidak dimatikan, hanya disembunyikan. Kau tidak bertanya, tapi rasa ingin tahu menempel di lidahmu seperti serpi lada merah tidak menyengat. Tapi lama-lama menyiksa. Ada yang penting, tanyamu. Sambil menyalakan api kompor, dia hanya menggeleng, cepat. Spam aja, kau tidak percaya, tapi juga tidak membantah. Karena, apa hakmu? Ini hanya pernikahan kontrak, bukan kisah asmara. Kau bukan kekasihnya, bukan seseorang yang boleh merasa cemburu. Tapi entah mengapa, dada terasa sesak. Malamnya, saat kau cuci piring, dia keluar ke balkon, membawa ponsel, menutup pintu kaca pelan-pelan, seperti takut suara klik akan mengganggumu. Tapi justru bunyi itu yang membuatmu sadar. Sadar bahwa ada sesuatu yang sedang dia sembunyikan. Kau tidak menguping, tapi kau memperhatikan. Tangan yang gelisah, langkah yang mondar-mandir, wajah yang, dari bayangan di kaca, tampak lelah. Saat dia masuk kembali, kalian tak bicara. Kau berpura-pura menonton TV. Dia pura-pura fokus pada novel. Tapi dua orang pura-pura tidak tahu ternyata jauh lebih ramai dari dua orang yang bertengkar. Di tempat tidur malam itu, kau tidur menghadap tembok. Punggungmu ke arahnya. Jarak tubuh kalian hanya 1 meter. Tapi jarak pikiran jauh sekali. Di layar ponselmu, jari-jarimu mengetik, kalau memang hanya kontrak, kenapa aku peduli? Lalu kau hapus kalimat itu. Karena, ya, kau bahkan tidak tahu akan mengirimnya ke siapa. Tapi satu hal pasti, saat dia menyembunyikan pesan itu, ada sesuatu dalam dirimu yang retak, bukan pecah, tapi retak pelan, hampir tak terdengar. Dan retakan-retakan kecil seperti itu adalah permulaan dari segalanya. Besok malam,
Ikut aku makan di rumah, katanya singkat saat kau masih setengah tertidur, sendok sarapan belum sempat menyentuh mulut. Kau mengangkat alis, menatapnya seolah memastikan kau tak salah dengar. Makan. Di rumah siapa? Tanyamu. Orang tuaku. Roti panggang di tanganmu terasa seperti batu. Tak berat, tapi menghantam. Ngapain? Tanyamu lagi, mencoba terdengar santai. Jelaskan ke mereka soal kita, supaya mereka nggak terlalu banyak tanya. Katanya sambil memeriksa notifikasi email di ponselnya, seolah itu cuma rapat kantor biasa. Kau tahu kontrak ini mencakup segalanya termasuk berperan sewajarnya di depan pihak keluarga, tapi kau tak menyangka akan menghadapi makan malam seperti ini begitu cepat. Apalagi, dalam hati kecilmu, kau tahu, keluarga berarti pintu-pintu yang tak mudah ditutup kembali. Keesokan malamnya, kau berdiri di depan pintu rumah besar yang terawat, dengan pot anggrek di kiri kanan, dan lampu gantung kuning yang berayun lembut di teras. Tangannya dingin saat dia menekan bel, tapi senyum di bibirnya. Hangat, lebih hangat dari yang biasa kau lihat. Ibunya membuka pintu. Wajahnya ramah, suara lembut, tapi matanya penuh pengamatan. Ini, ya? Tanyanya, sambil menatapmu dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Kau mengangguk sopan dan membungkuk pelan, seperti anak sekolah yang terlambat masuk kelas. Ayahnya datang kemudian, tegap, berharisma, dan mengejutkan tertawa ringan saat menyambutmu. Akhirnya kami bertemu dengan suami putri kami. Sudah siap dimarahi. Kalimat itu berhasil mencairkan suasana, tapi tidak sepenuhnya. Kalian makan malam di meja bundar, hidangan tersaji rapi. Ikan kukus, tahu cabai garam, ayam rebus dengan jahe. Makanan keluarga, makanan penuh kenangan. Kau makan dengan hati-hati, mengikuti rama obrolan yang kadang formal, kadang terlalu hangat untuk disebut basa-basi. Tapi yang paling aneh, ibunya, ia terlalu diam. Tatapannya bolak-balik antara kalian berdua. Sampai di penghujung makan, dia tiba-tiba berkata dengan suara rendah, hampir seperti bisikan, anak ini akan tumbuh dengan baik kalau kalian berdua tetap saling menjaga. Kau menegang, kau menoleh ke arah pasanganmu. Dia pun kaku, seperti sedang memutuskan apakah akan menertawakan pernyataan itu atau berpura-pura tidak dengar. Tapi ibunya tidak menatapmu lagi. Ia hanya mengelus pergelangan tangannya sendiri, lalu menatap cucu pertamanya yang belum ada di ruang makan malam ini. Setidaknya belum lahir. Perjalanan pulang sunyi. Tak ada musik, tak ada percakapan. Tapi kepala kalian penuh. Sesampainya di rumah, dia melepas sepatunya, berjalan ke kamar tanpa sepatah kata. Kau berdiri lama di lorong, masih mengenakan jaket. Tanganmu menggenggam kunci, dan dalam hati kau bertanya, sejak kapan mereka tahu? Dan kenapa hanya kau yang belum diberitahu? Pukul 11 malam dan kau belum bisa tidur. Langit di luar gelap pekat. Pohon-pohon di pinggir jalan meliuk tertiup angin, bayangannya menari di dinding kamar kalian. Kau berbaring memunggungi pintu, mencoba memejamkan mata, tapi jendela di luar terasa lebih keras dari biasanya bergetar, berderit, seolah ingin bicara. Ada sesuatu yang aneh malam ini. Kau bangkit pelan, mengenakan kaos tipis dan berjalan ke dapur untuk minum. Lalu kau melihatnya dia duduk di balkon, mengenakan sweater tebal, kaki dilipat, tubuhnya condong ke depan. Tak menyalakan lampu, tak menyalakan lilin, hanya duduk di sana, memandangi langit kosong. Kau menahan langkah. Dari tempatmu berdiri, kau hanya bisa melihat siluetnya. Tapi kau tahu, dari cara dia menggenggam kedua tangannya di perut ada sesuatu yang dia sembunyikan. Entah rasa takut, entah kebingungan, entah seseorang. Pintu balkon setengah terbuka. Angin dingin menyusup masuk, membawa aroma hujan yang tertahan. Dan dari sana, kau mendengar napasnya. Pendek, terputus. Seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu agar tidak tumpah. Haruskah kau keluar? Atau haruskah kau kembali ke tempat tidur? Pura-pura tidak melihat? Kontrak kalian tak mencakup hal seperti ini. Tak ada pasal yang membahas cara menghadapi perempuan yang duduk di bawah langit malam sambil menggenggam perutnya sendiri dengan mata kosong. Tapi tubuhmu sudah bergerak duluan. Kau membuka pintu perlahan. Angin langsung menyambut. Dia tidak menoleh, tapi tubuhnya menegang sedikit. Kamu dingin? Tanyamu pelan.
Dia menggelang. Kamu sakit, masih menggelang. Tapi kali ini matanya menutup lama. Lalu terbuka, pelan. Enggak, cuma perlu udara. Kau duduk di sampingnya. Tak bicara, hanya duduk. Lama. Sampai akhirnya dia berkata, sangat pelan, nyaris tertelan angin. Pernah nggak sih kamu merasa, kamu melakukan hal yang benar, tapi tetap aja rasanya salah? Kau menoleh. Dia menatap ke depan, tak meminta jawaban. Mungkin bahkan tak berharap kau dengar. Tapi kau dengar. Dan di detik itu, ada sesuatu di dalam dadamu yang bergetar. Kau ingin menyentuh bahunya, atau setidaknya mengatakan bahwa kau di sini, bahwa kau tak akan pergi, meski kau tak mengerti semuanya. Tapi tanganmu diam, karena kau takut menyentuh sesuatu yang rapuh. Lalu dia berdiri dan berkata, aku masuk duluan. Kau mengangguk. Saat dia berjalan melewati pintu, sweaternya menyentuh lenganmu. Hangat. Dan disitulah, untuk pertama kalinya sejak kontrak ini dimulai, kau sadar, keheningan juga bisa membuat seseorang jatuh cinta. Hari Sabtu pagi, kau sendirian di rumah. Dia bilang akan ke salon, mungkin juga mampir beli sesuatu di supermarket. Nada suaranya santai, tapi gerak tubuhnya seperti sedang menutupi sesuatu. Tas ditutup terburu-buru, jaket dipakai setengah bahu, dan kalimat pamitnya lebih cepat dari biasanya. Kau tidak mencurigai apapun, setidaknya pada awalnya. Sampai akhirnya kau memutuskan untuk mencari kabel charger cadangan di laci meja kerja dekat ruang tamu. Laci itu biasanya terkunci, tapi entah kenapa hari ini tidak. Kau membuka dengan satu niat, cari charger. Tapi yang kau temukan justru lembaran kertas berukuran kecil, terjepit rapi dalam map plastik bening. Di atasnya ada tulisan familiar huruf rumah sakit, logo klinik, dan foto hitam putih buram. Hasil USG. Dengan nama pasien di pojok kiri atas, nama yang tak asing, namamu. Dunia di sekitarmu seolah membeku. Kau membaca lagi, tanggalnya, sebelum kontrak pernikahan, jauh sebelum kalian tinggal bersama. Ada ukuran fetus, ada catatan denyut jantung, ada tanda tangan dokter kandungan. Tanganmu bergetar. Dalam sekejap, ruangan menjadi terlalu sunyi. Bahkan detak jam dinding terdengar seperti palu yang memukul pelan-pelan dada. Kau tak tahu harus merasa bagaimana. Marah, tapi siapa kau untuk marah? Tersentuh, tapi itu terlalu mudah. Yang pasti, kau merasa ditipu, atau mungkin kau hanya merasa ketinggalan. Bahwa ada sebuah kehidupan kecil yang diam-diam tumbuh, dan semua orang tahu kecuali dirimu, orang yang namanya tercetak di hasil itu. Kau meletakkan kertas itu kembali ke tempat semula, hati-hati seperti menaruh rahasia di rak paling tinggi dalam diri sendiri. Lalu kau menutup laci. Tak lama kemudian, suara kunci terdengar dari pintu depan. Dia pulang, membawa kantong belanja, senyum di bibirnya seperti tak ada yang terjadi. Kamu nemu charger cadangan nggak? Tanyamu, mencoba terdengar wajar. Dia mengangguk. Ada di laci yang biasa. Laci yang biasa. Laci yang tadi tak terkunci, laci yang menyimpan terlalu banyak kebenaran. Dan entah bagaimana, dari senyumnya, kau tahu, dia sadar. Dia tahu kau sudah lihat, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak sekarang, mungkin karena dia belum siap, atau mungkin karena dia ingin tahu. Setelah tahu semuanya, kamu masih akan tinggal atau pergi. Malam itu kalian makan malam dalam keheningan yang tak biasa. Bukan karena kalian kehabisan topik, tapi karena satu topik terlalu besar untuk disentuh. Kau mencuri-curi pandang ke arahnya, mencari celah di wajahnya, mungkin raut takut, mungkin penyesalan, mungkin bahkan sedikit harapan. Tapi yang kau lihat hanyalah ketenangan. Terlalu tenang, seperti permukaan danau sebelum badai. Kau letakkan sendokmu, napasmu berat, dan akhirnya kau bertanya pelan, nyaris berbisik. Kapan kamu akan bilang? Dia berhenti mengunyah, tak menjawab, tak menatap, hanya menurunkan sumpitnya dengan gerakan perlahan. Kamu tahu aku nemu hasil USG itu, kan? Lanjutmu. Dia mengangguk. Satu kali, kecil, hampir tak terlihat. Jeti, kau mencoba menjaga nada bicaramu, tak ingin terdengar menekan. Tapi suaramu pecah sedikit di akhir. Dia menarik napas panjang, lalu berkata pelan,
Itu bukan hal penting untuk dibicarakan sekarang. Kau membeku. Bukan hal penting, tanyamu. Kali ini nadamu naik. Itu anak kita. Aku bahkan nggak tahu kamu. Kamu nggak harus tahu semuanya. Potongnya cepat, tapi suaranya tetap lembut. Lembut yang menyakitkan. Kamu suamiku, tapi hanya di atas kertas. Ucapan itu menampar lebih keras dari teriakan. Kau berdiri, berjalan ke jendela. Lampu jalan berkedip seperti mencoba menenangkanmu. Tapi tak ada yang bisa menenangkan sesuatu yang pecah dari dalam. Jadi semuanya ini, rencana kamu dari awal? Dia diam. Kenapa aku? Tanyamu, memutar badan. Menatapnya langsung. Kalau kamu mau punya anak sendiri, kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kenapa pura-pura butuh pernikahan? Pura-pura butuh seseorang, aku nggak pura-pura, katanya. Kali ini lebih keras. Akhirnya dia berdiri juga. Mata kalian bertemu. Dan di balik matanya yang basah, kau lihat sesuatu yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Ketakutan. Aku hanya nggak tahu harus mulai dari mana, bisiknya. Mulailah dari kejujuran. Dia menunduk lama, lalu menggelang. Kalau aku jujur dari awal, aku takut kamu akan pergi. Kata-kata itu menggantung di udara. Berat, rapuh, dan entah kenapa, meski hatimu hancur separuh, kalimat itu menahanmu dari langkah selanjutnya. Karena mungkin, di balik kebohongannya, dia hanya ingin seseorang tinggal. Walau hanya sedikit lebih lama dari biasanya. Dan kau, yang semula hanya ingin menjalani kontrak ini seperti robot, mulai menyadari, kau telah tertambat, tanpa sadar, tanpa sengaja. Dan sekarang, terlalu dalam untuk mundur. Pagi itu sunyi seperti biasa, tapi rasanya berbeda. Tak ada aroma kopi, tak ada suara air mengalir dari dapur. Hanya cahaya pagi yang mengalir pelan melalui tirai dan menyorot debu-debu kecil yang menari di udara. Kau bangun lebih pagi dari biasanya. Tak karena alarm, tapi karena rasa berat di dada yang tak mau reda sejak malam kemarin. Kau membuka pintu kamar, berharap menemukan keheningan seperti biasa datar, bisa ditebak, bisa diterima. Tapi kau melihatnya duduk di meja makan, masih mengenakan piyama. Rambutnya berantakan, di depannya secangkir teh yang sudah dingin. Matanya sembab, dan untuk pertama kalinya, dia terlihat seperti seseorang yang butuh bicara. Kau berdiri mematung. Dia mendongak pelan, lalu berkata, "Aku minta maaf." Sederhana, jujur, tidak berbelit. Tapi ada sesuatu dalam tiga kata itu yang membuatmu terasa lebih sakit dari kemarahan malam sebelumnya. "Kamu nggak harus minta maaf," jawabmu akhirnya, suara serak. "Tapi aku mau." Dia menunduk, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Lama, lalu mulai bicara, satu kalimat dalam satu napas berat. "Aku tahu aku seharusnya bilang dari awal. Aku tahu aku bodoh karena nyembunyiin hal sepenting ini. Tapi waktu aku sadar aku hamil, aku panik. Aku nggak tahu harus apa. Dan kamu, satu-satunya orang yang terpikir olehku." Kau menarik kursi, duduk perlahan. Tak memotong, tak bertanya, hanya mendengarkan. "Bukan karena aku ingin menjebak kamu, bukan karena aku ingin kamu tanggung jawab. Tapi karena aku tahu kamu orangnya tenang. Kamu nggak kabur. Kamu nggak akan tinggalkan aku seperti yang lain. Dan aku terlalu takut menghadapi semuanya sendirian." Air matanya mulai turun. Pelan-pelan. Diam-diam. Seperti hujan pertama setelah musim panas terlalu panjang. Kau tak tahu harus berkata apa. Tapi kau tahu satu hal. Kemarahanmu tak bisa berdiri lama di depan ketulusan yang akhirnya datang. Meski terlambat, kau menghela napas, lalu berkata, "Kalau kamu pikir aku nggak akan kabur, maka izinkan aku buktikan bahwa kamu benar." Dia mengangkat wajah. Matanya mencari kepastian dalam nada suaramu. Kau mengangguk pelan, lalu menambahkan, "Bukan karena kontrak, tapi karena aku juga udah terlalu jauh untuk mundur." Kalian diam lagi, tapi kali ini, keheningan tak membuat kalian terasa jauh. Justru sebaliknya. Seperti dua orang yang sedang belajar berbicara tanpa kata-kata. Pagi itu tak ada kopi, tak ada sarapan. Tapi untuk pertama kalinya sejak tinggal bersama, ada kejujuran di antara kalian. Dan dari situlah semua hal benar-benar dimulai. Kau pikir badai telah lewat, tapi ternyata
Itu hanya mata badai dan angin yang lebih kencang sedang menunggu di depan pintu. Seminggu setelah pagi pengakuan itu, hidup terasa lebih ringan. Kalian mulai bicara lebih sering. Tidak hanya sudah makan atau kopi di dapur, tapi percakapan sungguhan. Tentang apa yang dia suka, tentang musik yang kau dengarkan, bahkan soal nama-nama yang mungkin cocok untuk bayi kalian. Tapi ketenangan itu hancur siang itu. Kau baru pulang kerja, masih mengenakan kemeja, ketika melihat sepatu asing di depan pintu. Sepatu pria, hitam, mahal, mengkilap. Pintu sedikit terbuka. Suara dari dalam terdengar samar. Kau masuk dengan hati-hati, dan kau melihatnya dia sedang berdiri di ruang tamu. Tubuh kaku, wajah tegang. Di depannya, seorang pria berdiri santai, tangan di saku, senyum di bibir. Tapi senyum itu bukan ramah. Itu senyum milik seseorang yang tahu terlalu banyak dan ingin kau merasa kecil karenanya. Oh, katanya saat melihatmu, ini dia suami kontraknya. Ya, suaramu tertahan di tenggorokan. Kau menatapnya, dia menghindari pandanganmu. Kamu siapa? Tanyamu akhirnya, dingin. Namaku Evan, jawabnya. Mantan. Atau, bisa dibilang calon ayah dari anak dalam kandungan istrimu. Dunia runtuh. Kau memandang ke arahnya. Dia menunduk. Matanya tidak menolak, tidak membantah, tapi juga tidak mengiyakan. Kami belum sempat bicara soal ini, katanya pelan, seolah setiap kata adalah duri. Belum sempat, kau menahan emosi, suara serak. Orang ini bilang dia mungkin ayah dari anak itu, dan kamu. Belum sempat, Evan mengangkat alis, puas. Tapi mungkin juga bukan, kan? Makanya aku datang. Untuk tahu, untuk mengklaim yang mungkin milikku. Dia menyerahkan secari kertas. Permohonan tes DNA. Kau menatapnya tajam. Kau pikir ini semudah itu? Datang, lempar keraguan, lalu pergi. Evan tertawa pendek. Kau hanya suami kontrak. Apa kamu menolak? Kau nyaris meninju wajahnya, tapi tangannya yang tiba-tiba menyentuh lenganmu menahanmu. Lembut, tegas, biarkan saja dia. Katanya, kalau itu bisa membuat semuanya jelas. Kau menoleh padanya. Kamu gak yakin siapa ayah dari bayi ini? Dia terdiam. Dan dalam keheningan itu, bagian dalam dirimu retak. Tidak karena dia hamil, tapi karena dia ragu. Karena dia tidak mempercayaimu cukup untuk jujur sejak awal. Evan pergi 15 menit kemudian, dengan senyum kemenangan yang menyebalkan. Kau duduk di sofa, diam. Dia juga duduk, tapi kalian tidak lagi dalam dunia yang sama. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Tanyamu, pelan. Aku takut kamu pergi. Kau mengangguk, pahit. Tapi sekarang, aku nggak tahu. Aku tinggal karena kamu butuh aku, atau karena aku udah terlalu dalam. Dia menatapmu, mata basah. Tapi untuk pertama kalinya, kau tidak mengulurkan tangan untuk menghapus air matanya. Karena untuk pertama kalinya, kau benar-benar merasa kecewa. Pagi itu, kalian berangkat bersama ke klinik. Tak ada musik di dalam mobil. Hanya suara mesin dan deru napas kalian sendiri yang saling beradu di udara. Dia mengenakan jaket abu-abu, duduk diam menatap jendela. Kau memegang kemudi, mata lurus ke depan. Jarak antara kalian terasa lebih jauh daripada saat masih menjadi dua orang asing. Kau menyerahkan formulir ke resepsionis tanpa bicara banyak. Semuanya sudah diatur oleh Evan. Nama kalian tercetak rapi di lembar permohonan. Tidak ada kolom untuk rasa malu, tidak ada tempat untuk perasaan terluka. Di ruang tunggu, kau duduk berjajar dengannya. Tapi tubuh kalian seperti dua planet asing berputar dalam orbit yang tak pernah bersinggungan. Dia menggenggam tangannya sendiri. Erat, seperti sedang menahan sesuatu yang hendak meledak. Aku nggak tidur sama dia setelah tahu aku hamil. Katanya tiba-tiba. Pelan, seperti suara dari balik kabut. Kau menoleh, perlahan. Matamu bertanya, bibirmu tetap diam. Yang terjadi, cuma satu kali. Sebelum aku tahu semuanya. Sebelum aku. Dia tak melanjutkan. Kau tidak bertanya lebih lanjut. Karena hatimu tak siap mendengar lebih dari itu. Suster memanggil nama kalian. Prosedur berlangsung cepat. Tes darah, verifikasi identitas. Penjelasan hasil akan keluar dalam 7 hari kerja. Kalian berjalan keluar tanpa saling menyentuh. Langit mendung.
Angin musim semi berhembus seperti mengingatkan bahwa musim akan berganti. Apakah kalian akan tetap bersama setelah badai ini? Tak ada yang tahu. Di rumah, dia langsung masuk kamar dan menutup pintu. Kau duduk di ruang tamu, membuka laptop tapi tak satu pun email bisa dibaca. Pikiranmu menari-nari di antara kemungkinan. Bagaimana jika anak itu benar milik Evan? Apa yang akan kau lakukan? Apakah kau bisa tetap tinggal? Atau apakah hatimu sanggup pergi? Malam itu, hujan turun, deras, dan di tengah suara hujan yang mengguyur jendela, tak ada yang lebih menyakitkan daripada suara diamnya. Tak ada yang lebih menghantui daripada seseorang yang kau cintai. Tak bisa kau fahami. Email dari klinik datang pada jam 9:42 pagi, saat kau sedang duduk di kantor, menatap laporan yang bahkan tak kau ingat kapan mulai membukanya. Subjeknya sederhana. Hasil tes DNA rahasia dijaga sesuai permintaan. Tak ada ironi, tak ada drama. Hanya teks datar dan satu file PDF terlampir, seperti invoice tagihan belanja. Tanganmu gemetar ketika mengklik. Kau membaca sekali, tak percaya, lalu baca ulang, dan untuk beberapa detik, dunia berhenti. Kecocokan genetik 99,9%. Kau iya biologis dari anak itu, tidak Evan. Bukan siapa-siapa. Kau, kursi kerjamu berderit saat kau bersandar. Suara AC terlalu keras. Layar komputer terlalu terang. Dunia terasa terlalu cepat, tapi hatimu tertinggal di satu titik. Itu anakmu, anak kalian. Tapi entah kenapa, emosi yang datang bukan kebahagiaan, bukan lega, bukan kemenangan. Yang muncul pertama adalah marah, karena kau tak diberitahu sejak awal. Karena kebenaran ini, yang seharusnya bisa mengikat kalian lebih erat, malah terasa seperti sisa luka yang disembunyikan terlalu lama. Siang itu, kau pulang lebih awal tanpa memberitahu siapapun. Kau membuka pintu, melihat dia sedang melipat pakaian di ruang tengah. Rambutnya diikat asal, wajahnya tanpa riasan, matanya mengarah ke tumpukan kaos polos. Dia menoleh saat mendengar pintu, tapi tak bicara. Dia tahu. Kau mengeluarkan ponsel, membuka email, dan menunjukkan layar padanya. Tak perlu kata-kata, tak perlu narasi, hanya angka. Dia membaca, dan diam. Kenapa kamu nggak bilang? Suaramu pecah. Pelan, tapi tak bisa disembunyikan lagi. Dia menunduk, bahunya turun pelan seperti balon yang kehilangan angin. Aku takut, kalau kamu tahu, kamu akan merasa terjebak. Kau tertawa lirih, pahit. Aku memang terjebak, tapi bukan oleh anak ini. Aku terjebak oleh semua kebohonganmu. Dia berdiri, mendekat, matanya berkaca-kaca. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Aku cuma nggak tahu gimana cara mempercayai siapapun lagi. Tangannya terangkat seolah ingin menyentuhmu, tapi kau mundur satu langkah. Percaya itu keputusan. Sama seperti kamu memilih untuk nggak bilang. Dia menggigit bibir, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Dan kau berdiri di sana, bingung antara ingin memeluknya atau pergi keluar dan menghilang sebentar. Akhirnya, kau hanya duduk di sofa, tangan menutup wajah, napas berat. Kau mencintainya, kau mencintai anak itu, tapi rasa dikhianati tak bisa langsung hilang hanya karena angka di selembar kertas. Dia duduk di sebelahmu, tidak terlalu dekat, tapi cukup dekat untuk kau mendengar suara tangisnya kecil, patah, seperti ranting kering diinjak pelan-pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kau merasa seperti ayah, tapi juga merasa sendirian lebih dari sebelumnya. Hari itu kau pergi tanpa banyak kata, tidak marah, tidak banting pintu, hanya ambil jaket, ambil kunci, dan meninggalkan rumah yang masih menyimpan aroma sabun cucian dan sisa ketegangan semalam. Langkahmu tak tentu arah. Kau berjalan kaki di sepanjang trotoar yang basah oleh hujan semalam. Mobil-mobil lewat, lampu-lampu toko menyala redup. Tapi kepala dan hatimu berat. Terlalu banyak pertanyaan, terlalu banyak emosi belum terurai. Kau tidak ingin pulang, tapi kau juga tidak tahu harus kemana. Sore menjelang, langit berwarna jingga buram. Angin membawa bau daun kering dan aspal hangat. Kau duduk di bangku taman, memandangi orang-orang lewat, pasangan muda yang tertawa kecil, seorang ibu mendorong kereta bayi, dua orang kakak main catur sambil saling menyindir. Dunia berjalan,
Tapi waktu di dadamu macet, kau membuka ponsel, melihat pesan terakhir darinya. Kalau kamu butuh waktu, aku tunggu. Sederhana, tapi membuatmu ingin menangis. Karena itulah yang selalu kau minta dari siapapun. Jangan paksa aku bicara saat aku belum siap. Tapi tolong, tunggulah. Langit berubah gelap. Lampu jalan mulai menyala. Kau akhirnya berdiri, menarik napas panjang, dan memutuskan pulang. Pintu apartemen terbuka dengan kunci duplikat. Tak ada suara. Tapi begitu kau melangkah ke ruang tengah, kau melihatnya. Dia duduk di sofa, masih mengenakan pakaian yang sama seperti tadi pagi. Rambutnya acak-acakan, matanya sembab. Di depannya, secangkir teh yang sudah dingin sejak entah jam berapa. Lampu tak dinyalakan. Hanya cahaya dari luar jendela menyorot wajahnya yang tampak letih. Tapi dia masih di sana, menunggumu. Maaf, katanya pelan. Suaranya serak. Sudah sore, terus sore jeti malam. Tapi aku tetap di sini, karena aku takut kalau aku tidur, kamu pulang, dan kamu pikir aku udah nyerah. Kau menatapnya lama, tak tahu harus bilang apa. Dia berdiri perlahan, berjalan mendekat, lalu berhenti. Kalau kamu mau marah, aku terima. Kalau kamu mau pergi, aku ngerti. Tapi kalau kamu mau bertahan, aku janji akan belajar jujur, pelan-pelan, sekaligus. Apapun yang kamu butuh. Kau menarik napas dalam, lalu akhirnya kau bicara dengan suara pelan tapi pasti, aku pulang. Karena aku juga ingin bertahan. Tapi kita nggak bisa jalan kayak gini terus. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, tapi aku siap berubah. Kau mengulurkan tangan. Dia menggenggam. Kau tidak mencium pipinya, tidak memeluknya. Tapi genggaman itu lebih jujur dari semua kata yang pernah kalian ucapkan. Malam itu kalian duduk berdampingan, tidak bicara banyak. Hanya diam bersama dalam satu ruang yang mulai belajar menyembuhkan luka. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kau merasa mungkin, hanya mungkin ini bukan sekadar pernikahan di atas kertas. Seminggu berlalu sejak malam itu. Tak ada ledakan emosi, tak ada pelukan ala drama, hanya perubahan kecil halus tapi nyata. Kau bangun dan mendapati dia sedang membuat sarapan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untukmu. Kali ini bukan kopi yang pahit, tapi susu hangat dan roti panggang dengan selai stroberi. Ia ingat kau alergi kacang, bahkan tak bertanya, hanya menyajikan. Kalian makan dalam hening yang damai, bukan canggung, damai. Hari-hari selanjutnya kalian mulai berbagi hal-hal kecil. Piring kotor dibagi dua, cuci baju gantian, bahkan memilih warna tirai baru bersama. Bukan lagi dua orang yang hidup berdampingan, tapi dua hati yang meski terluka berusaha menyembuhkan satu sama lain. Pada suatu malam, kau pulang terlambat karena lembur. Saat masuk rumah, lampu sudah diredupkan, dan dia tertidur di sofa, sebuah buku anak-anak terbuka di pangkuannya. Kau membaca judulnya sekilas, untuk ayah yang belum siap tapi akhirnya tetap tinggal. Tak tahu harus tertawa atau menangis. Kau memindahkannya ke kamar dengan hati-hati. Tapi ketika kau mengangkat tubuhnya, dia terbangun setengah sadar dan bergumam, "Aku senang kamu masih di sini." Kau tak menjawab, hanya menatapnya. Dan dalam diam, kau tahu, begitu banyak luka telah terlewati dan begitu banyak yang belum selesai. Tapi setidaknya, kalian sudah di sisi yang sama. Pagi itu, saat menyapu balkon, kau menemukan amplop kecil yang terselip di pot bunga. Tertulis, "Untukmu, kalau suatu hari kamu ingin tahu alasanku sebenarnya." Kau membukanya perlahan. Isinya hanya satu lembar kertas. Tulis tangan, huruf rapi, miring sedikit ke kanan. Kalimatnya pendek, "Aku memilihmu karena aku ingin anakku tahu bahwa ayahnya adalah seseorang yang tetap tinggal, bahkan ketika tidak ada cinta di awal. Karena aku percaya, cinta bisa tumbuh. Dan kamu adalah orang pertama yang tidak pernah membuatku merasa sendiri." Tangismu turun sebelum kau sempat menahan. Kertas itu basah, tapi hatimu terasa bersih. Kau kembali masuk rumah, melihat dia sedang mengeringkan rambut, mengenakan piyama lama, dan tertawa kecil menonton tayangan lawas di laptop. Tak ada momen dramatis, tak ada musik latar, hanya kenyataan kecil yang hangat. Kau mendekat, duduk di sampingnya, dan berkata, "Mulai besok,
Kita buang kontraknya, ya. Dia menoleh, tersenyum. Sudah kubuang dari lama, dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, kalian tidur bersebelahan bukan karena perjanjian, tapi karena kalian ingin begitu. Pagi menyelinap perlahan lewat jendela kamar. Tirai bergoyang lembut ditiup angin pelan. Sinar matahari yang tipis seperti kain sutra menari di wajahnya, di kelopak mata yang masih terpejam, dan di tangan yang tergeletak ringan di atas perutnya tempat kehidupan kecil sedang tumbuh diam-diam. Kau terbangun dalam keheningan, tanpa alarm, tanpa tergesa-gesa. Hanya dengan perasaan bahwa kau berada di tempat yang seharusnya. Hari dimulai bukan dengan kopi atau suara lalu lintas, tapi dengan irama napas tenang dari seseorang yang berbaring di sebelahmu. Kau menoleh. Dia masih tertidur. Rambutnya tergerai di bantal, sudut bibirnya sedikit tersenyum seolah sedang bermimpi sesuatu yang manis. Kau tak membangunkannya, tak berkata apa-apa. Kau hanya berbaring di sana, diam. Tanganmu bergerak perlahan, mencari tangannya. Jari-jarimu menyatu dengan jari-jarinya begitu saja, lembut, tanpa perlu menggenggam erat. Cukup untuk merasa bahwa setelah semua yang telah terjadi, setelah luka dan keraguan, dia masih di sini. Kau juga. Di luar balkon, burung-burung gereja bernyanyi, seperti dunia sedang dimulai kembali. Kau tak lagi memikirkan kontrak, tak lagi memikirkan event, tak lagi memikirkan kebohongan atau kalimat yang tak pernah selesai. Semuanya sudah tertinggal di belakang. Yang ada hanyalah saat ini, pagi yang tenang, dengan kehangatan tubuh seseorang di sampingmu. Dan detak jantung kecil yang berdetak di balik kulit tipis perut itu, detak jantung yang membawa darahmu dan keberaniannya. Kau tersenyum, lalu menutup mata lagi. Tak perlu lari, tak perlu menjaga jarak, tak ada yang perlu ditakutkan. Hanya kau, dia, dan kehidupan baru yang sedang menunggu. Mimpi yang pelan, lembut seperti napasnya. Dan kau tertidur kembali ringan, damai seolah badai di hatimu. Tak pernah ada